الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الآية صدق الله العظيم. Amma ba'du. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini adalah sore pertama setelah kita terbiasa untuk berada di kajian ini di malam hari. Walau alam, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di sore hari. Kalau tidak, mungkin bisa kita bicarakan lagi kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmunya untuk kita amalkan, untuk menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia ini dan di kehidupan di akhirat kelak. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, orang yang telah mau berupaya dan berkorban untuk mengemban amanah risalah ini, yang akhirnya risalah ini sampai kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada sore ini kita masih akan meneruskan kajian kita tentang amalan hati, yaitu tafakur. Amalan yang merupakan kewajiban yang ada di agama kita. Kewajiban yang berkali-kali saya sampaikan, jika kita tidak melakukannya maka kita diancam oleh Allah, oleh Rasulnya dengan kalimat wailun, celaka. Tafakur ini merupakan suatu amalan yang teramat sangat penting, yang karena saking pentingnya maka kemudian musuh kita, setan, sebagaimana saya sampaikan di kajian pekan lalu, senantiasa ada dalam upaya agar kita itu jangan melakukan amalan ini. Ulama memahamkan kepada kita agar kita mau menjalankan amalan ini dan bisa efektif ketika kita mengamalkan amalan ini, kata ulama, maka sebelum kita bertafakur, kita disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena hakikatnya kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang selama ini kita kenal ketika kita mau membaca tanda kekuasaan Allah dalam firman-Nya, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga adalah upaya bagi kita untuk bisa mencerna tentang tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Yang ketika kita membaca Al-Quran, setan berupaya agar kita itu tidak membacanya karena setan takut kita itu akan mengenal Allah, maka sama. Ketika kita mau tafakur, setan pun akan menggoda kita karena setan takut kita itu kemudian akan bisa mengenal Allah. Ya. Kemudian kedua poin yang lainnya, ini hitung-hitung ngulas sebentar.
apa yang saya sampaikan di pekan yang lalu. Agar kita berkemauan untuk tafakur dan kemudian agar tafakur kita itu bisa efektif, yaitu jauhi dosa. Jauhi dosa. Sebagaimana ketika kita enggan untuk membaca Al-Quran, kalau Al-Quran itu tadabbur, yang menjadi penyebab karena kita itu berbuat dosa, maka kemudian hati kita itu tidak betah untuk membacanya. Kata Utsman bin Affan, jika seseorang itu memiliki hati yang bersih, maka dia itu tidak akan merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Hal ini pun sama, jika kita memiliki hati yang bersih, kita itu tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca alam semesta ini, untuk tafakur. Jadi yang menyebabkan kita enggan untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, yang menyebabkan kita enggan untuk mentafakuri alam semesta ini adalah dosa yang kita perbuat. Allah berfirman dalam surah 7 ayat 145. Sa'asrifu an ayati alladziina istakbaru fil ardi bighairil haqq. Allah akan memalingkan orang-orang yang takabur di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Dalam surah Shad, Allah berfirman, "Falamma ja'ahum falamma jagu ajagallahu qulubahum." Maka ketika mereka itu berpaling, ajagallahu qulubahum, Allah pun memalingkan hati mereka. Dan ya Allah, dosa yang harus kita hindari itu, walaupun tafakur itu merupakan amalan hati, tidak hanya dosa hati saja yang harus kita lakukan untuk kita jauhi, tapi juga dosa lisan, dosa mata, dosa telinga. Bagaimana? Ya, kita pun akan susah untuk bisa merasa tidak bosan membaca Al-Quran ketika kita menjauhi dosa-dosa. Yang ketiga, kemarin masih ingat, kumaha carana sangkan orang berkemauan untuk tafakur? Bagaimana caranya agar kita itu efektif dalam tafakur? Kata ulama, sering-seringlah ziarah kubur. Suatu amalan yang pernah dilarang. Kata Rasulullah, sebelum ini ziarah kubur itu sesuatu yang dilarang. Tapi aku perbolehkan kemudian. Ziarah kubur, ya, kita ziarah kubur itu dengan niatan untuk zikrul maut, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Bukan untuk minta itu ini kepada penghuni kubur. Ya, makanya karena dikhawatirkan seseorang itu akan minta itu ini kepada penghuni kubur, ada ulama yang berpandangan. Ya, ziarah kubur ke tempat yang jauh itu haram hukumnya. Dikhawatirkan ada indikasi kenapa harus pergi ke tempat kuburan yang jauh sampai ratusan kilo segala macam itu. Dikhawatirkan ada indikasi kita itu akan meminta, padahal tujuan daripada ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Jadi kemarin juga saya sampaikan bahwa ya, di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk tafakur, di sisi lain Allah melarang kita dari tafakur. Apa yang Allah larang kepada kita agar kita itu tidak tafakur? Yang pertama, jangan mentafakuri zat Allah. Yang kedua, jangan mentafakuri tentang takdir yang sudah terjadi dan kemudian kita itu protes terhadap takdir itu. Yang ketiga, jangan berandai-andai atas sesuatu yang telah terjadi. Karena sesuatu yang telah terjadi itu bisa terjadi karena adanya kehendak Allah. Kalau Allah itu sudah berkehendak, tidak ada sesuatu pun, tidak ada seseorang pun yang akan bisa menghalanginya. Kata Rasulullah, ketika kita berandai-andai, maka sesungguhnya dari sana itu akan terbuka pintu setan untuk menggoda kita.
Nah, hadirin rahimakumullah. Kita sebagai mukmin, kita itu dituntut untuk menghargai waktu yang ada. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di berbagai ayat tentang bagaimana seharusnya kita itu merespon sama waktu. Firman Allah dengan waktu itu dengan berbagai sumpah. Wal-lail, demi waktu malam. Wal-fajri, demi waktu fajar. Wal-duha, demi waktu duha. Wal-asr, demi waktu asar. Kita menyikapi sumpah Allah yang berkaitan dengan waktu itu, yaitu kita itu dituntut bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadi orang yang pintar dan kemudian kita itu berbuat sesuatu yang memiliki nilai manfaat dengan waktu-waktu itu. Jadi kita itu jangan mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan kalaupun kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, tapi di balik itu kemudian ada sesuatu yang mudarat, apalagi kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaat, tinggalkan. Nah, apa? Amalan-amalan yang bermanfaat, amalan yang bermanfaat itu, yaitu tafakur. Kenapa? Karena tafakur itu ibadah dan tidak ada satu amalan ibadah yang tidak memiliki nilai manfaat. Orang terpencina, namun bicara tentang manfaat, bicara tentang keuntungan, udah sholat namun dibahas ya keuntungan sholat, kok mau dikaitkan jeung rezeki itu kan sok semangat. Nah gitu harus tahu apa sih sebetulnya manfaat tafakur itu. Ulama mengatakan bahwasanya tafakur yang disyariatkan itu akan membawa manfaat kepada kita. Yang pertama, manfaatnya adalah kita itu akan lebih semangat dalam beramal untuk akhirat kita. Jadi, kemudian lebih semangat mana? Lamun di Ciawi kita itu punya peluang usaha dan punya untung 200.000 sehari. Kalau di Raja Polah kita itu punya peluang untuk usaha dan untungnya itu 1 juta per hari. Raja Polah. Kalau kita di dunia, kita berusaha dan kemudian kita itu mendapatkan info, kita itu akan bisa mendapatkan sekarung karet. Karet gelang, lumayan, sakarung ya pokoknya. Tapi kalau kita beramal untuk akhirat kita, kita itu akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan 10 karung emas. Hah? Lebih tertarik mana? 10 karung emas. Saya sampaikan di beberapa kajian yang telah lalu, salah satu objek tafakur itu adalah dunia dan akhirat kita. Ketika kita mentafakuri dunia, maka tafakuri bahwasanya dunia itu sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, sesuatu yang ada batasnya. Akhirat itu dia seperti itu. Maka ketika kita itu merasa malas untuk melakukan kebaikan akhirat kita, ingat tentang hal ini. Yuk sajam di majelis pengajian. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan atas apa yang kita lakukan itu. Bahkan janji Allah lewat Rasulnya apa? Ketika kita datang ke pengajian, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan baginya itu jalan untuk sampai ke surga. Dan Allah tidak menjanjikan bahwa kita itu akan mendapatkan kemudahan untuk bisa sampai ke surga dalam amalan naon secara redaksional saya tidak pernah mendapat. Yang kedua, alhamdulillah, manfaat dari tafakur itu yaitu ketika kita tafakur atau mikir, bahasa gampang.
Ketika kita tafakur atau ketika kita mikir itu, insya Allah mentafakuri alam semesta ini, kita itu akan memiliki rasa takut kepada Allah. Akan ada penambahan rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut itu sesuatu yang teramat penting. Bahkan kan orang itu akan mau diingatkan, akan mau untuk mendapatkan nasihat, itu kan? Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Fadzakir, ingatkan. Sayadzakkaru tidak akan bisa mengambil manfaat atas peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha. Fadzakir innama anta fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Berikanlah peringatan ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha, dan hanya orang yang takutlah yang akan mau untuk mendapatkan peringatan. Kenapa? Ketika kita banyak bertafakur kemudian akan banyak mengingatkan kita, akan menyebabkan kita itu semakin takut kepada Allah. Karena kita tahu dari ayat Al-Quran diantaranya. Allah berfirman, setelah seseorang itu وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, tanda orang yang takwa itu terus mentafakuri alam semesta ini, kemudian dia itu mengatakan, Rabbana ma khalaqta subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari apa? Maha suci Allah itu dari tidak bisa menghitung dengan tepat. Bintang dan bintang yang lainnya yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung di langit sana itu, mereka itu tidak bertabrakan antara satu dengan lainnya karena Allah itu menghitung dengan teramat tepat. Takut apa yang kita lakukan itu akan dihitung, akan dihisab oleh Allah, dan Allah itu tidak akan salah dalam menghitung semua amalan kita. Tafakur juga hadirin, nilai manfaat lainnya, tafakur itu akan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Jadi menurut orang ayeuna rasa cintanya kecil kepada Allah, di antara yang menjadi penyebabnya itu karena kita itu kurang tafakur, karena kita itu enggan untuk bertafakur. Kenapa demikian? Karena rasa cinta atau rasa suka di antaranya tumbuh ketika kita merasa suka kita kepada si A, akan tumbuh ketika kita merasa si A itu sedemikian baiknya kepada kita. Si Kang Jual, lamun si A unggal poe mere duit 1 juta bakal resep mah ka si A tapi bakal keheul. Bisa. Hah? Akan resep, akan suka, akan cinta. Nah, saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya objek tafakur itu diantaranya adalah nikmat Allah. Ya, makanya kan, itu saya sampaikan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada yang belum diberikan. Nah, orang geus 30 tahun umur, geus 50 tahun, geus 60 tahun, kebaikan Allah yang sudah kita terima itu, wah, Masya Allah sedemikian banyaknya. Itu jauh lebih banyak daripada yang belum diberikan. Ya, lamun orang umurna nepikeun ka isuk kan can diberikan oleh Allah dengan ukur paeuna nepikeun ka isuk. Apa yang Allah ambil jumlahnya lebih sedikit daripada yang Allah sisakan. Apa yang tidak kita minta jumlahnya lebih banyak daripada yang kita minta.
Apa yang kita dapatkan, kenikmatan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang tidak kita dapatkan. Tinggal bandingkan jeung dulu orang di Palestina. Seperti apa kenikmatan yang mereka dapatkan. Tafakur. Insyaallah. Ngeunah dahar, ngeunah nginum, nikmat teh. Ngeunah sare, kemudian di pengajian. Maca Quran, sare teh ngeunah. Teu kudu nginum heula pil tidur. Nikmat. Harus itu terbangun. Makanya kan saya berkali-kali menyampaikan di antaranya ketika kita itu enggan bangun malam. Itu indikasi bahwasanya kita itu kurang mencintai Allah. Kenapa disimpulkan seperti itu? Nah, gini deh. Kalau ada orang tua kita atau anak kita atau sobat kita yang teramat sangat kita cintai. Mereka itu tinggal di Jerman. Mereka bakal datang nanti malam ke Bandung. Mereka itu ingin sekali bertemu dengan kita. Mereka meminta, bisakah kita itu ke Bandung? Karena mereka itu tidak lama di Bandung, hanya 2 jam, 3 jam. Kalau kita itu benar-benar cinta, dia itu telah datang dari tempat yang jauh dari Jerman, dan diantaranya tujuannya itu ingin bertemu dengan kita, niscaya kalau kita itu mencintai mereka, akan kita datangi. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, tiap 1/3 malam Allah turun ke bumi. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka kita itu akan menyambut Allah, akan mengingat Allah, akan meminta kepada Allah, akan memohon ampunan kepada Allah. Kumaha tunuh pan kudu berkorban. Orang tadi ya sobat ya kolot ya budak di Jerman datang ke Bandung urang teh kudu berkorban disamperkeun. Tinggal berkorban ninggalkeun kasur. Muhammad pengkor tuh salat. Cinta. Jam berapa jam? Yang keempat. Manfaat dari tafakur itu yang keempat adalah ketika kita bertafakur, maka insya Allah akan menambah iman. Akan nambah iman. Alhamdulillah. Kan ada. Ya, kita itu akan bisa mengimani Allah ya, hanya dengan membaca Al-Quran. Tapi di luar daripada itu ada. Ya, kita akan bertambah iman kepada Allah itu ketika kita mentafakuri ciptaan Allah. Kita akan iman misalnya bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Al-Alim. Di Quran disebutkan. Di antaranya ketika kita mentafakuri ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mengetahui. Karena Allah itu adalah zat yang Maha mendengar. As-Sami' dalam Al-Quran disebut seperti itu. Karena Allah itu adalah zat yang Maha mendengar, kita lihat siapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu meminta kepada Allah yang kemudian tidak Allah dengar. Sama. Yang kelima, manfaat dari tafakur itu yaitu dengan tafakur kita akan bisa mengetahui tentang diri kita. Nah, ulama mengatakan at-tafakkuru mir'ah.
Tafakur itu merupakan cermin. Cermin atas apa? Cermin atas kita. Jangan sampai kita itu ya, tidak lebih tahu tentang kita daripada orang lain. Ayo batur apa kalau orang, ayo orang sorangan tidak apa karena dari orang. Belah bikin kesikak itu. Sikak itu berarti kita itu tidak tafakur, tidak mentafakuri diri. Kan pengetahuan orang lain kepada kita itu terbatas, di antaranya terbatas itu ya berapa sering sih kita dalam 24 jam kita itu ya berinteraksi dengan mereka. Namun orang lobana di imah kan mereka itu tidak tahu apa yang kita lakukan di rumah kita. Sehingga mereka itu tidak tahu tentang kita di rumah kita. Dengan tafakur, insya Allah kita itu akan tahu tentang apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita. Karena tafakur itu tadi cermin. Dan yang namanya cermin itu tidak pernah berbohong. Beda jeung potret. Nah. Kalau wajahnya berjerawat, bercermin, ya, cermin berjerawat orang. Jujur cermin. Jadi penting agar kita tahu tentang apa kekurangan kita dan kemudian apa yang harus kita lakukan dengan kekurangan yang kita miliki. Agar kita tahu apa yang menjadi kebaikan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Agar kita itu bisa lebih mengoptimalkan diri dengan kelebihan kita. Hadirin rahimakumullah. Ya. Yang keenam. Yang terakhir, yang keenam. Melalui tafakur kita itu akan bertambah ilmu. Dan ketika kita bertambah ilmu, maka kita itu akan semakin bijak. Akan bertambah kebijakan kita. Dan alhamdulillah, untuk menjadi bijak itu tidak harus Raden dari kalangan ningrat. Tidak harus S3, S4 sekolahnya jadi profesor. Tapi ya, untuk bisa dia menjadi bijak itu melalui tafakur. Kita seharusnya teringatkan dan kemudian kita itu merasa termotivasi oleh seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini diangkat menjadi surat Al-Qur'an. Nah, jamin jamin hukum Allah diangkat jadi surat Al-Qur'an. Nah, orang ini dikenal kemudian digelari dengan Sang Bijaksana, Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Luqman, Sang Bijaksana. Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia itu bukan keturunan ningrat. Dia itu juga bukan ulama. Dia juga bukan tuan segala macam itu ini, tapi dia itu seorang budak, seorang hamba sahaya yang berkulit hitam. Tapi Allah, qadarullah, dikarenakan kebiasaannya untuk tafakur, kemudian dia itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas dan kemudian untuk memotivasi kepada kita agar kita itu mau melakukan amalan ini, orang ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi salah satu surat dalam Al-Qur'an. Luqman.
Allah. Cik naon sih sebenarnya di muka bumi yang dibuat oleh manusia yang bukan merupakan hasil berpikir. Naon jang? Ia merupakan hasil berpikir bukan? Iyalah, ini hasil berpikir bukan? Iyalah, ini hasil berpikir. Hasil berpikir. Tidak ada apapun yang ada di alam semesta ini yang merupakan buatan manusia kecuali itu merupakan hasil dari berpikir, hasil dari tafakur. Dan Masya Allah, kan? Amalan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya itu, apalagi kan kita itu adalah khalifah. Kita itu adalah mandataris Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Dan karena wakil Allah, ya sudah seharusnya kemudian kita itu menyandang nama-nama Allah, mengeksiskan nama-nama Allah dalam diri kita. Allah memiliki nama Ghafur, kita itu seharusnya menjadi pemaaf. Allah memiliki nama Rahman, seharusnya kita itu menjadi seorang yang memiliki rasa kasih. Allah memiliki nama Rahim, seharusnya kita itu kemudian memiliki rasa memberi, ingin memberi, memberinya itu kalau Rahman berkaitan dengan wasailul hayat, kehidupan dunia, sarana kehidupan. Nah, kalau Rahim itu lain. Kemudian saya ya, dibayar henteu ya teh. Nanda ku sebab tuntutan. Hah? Tuntutan kan? Harus ada sifat rahim dalam diri kita itu. Maha pengasih mah tadi kaitan jeung wasilul hayat, sedekah, infak. Itu kan? Mun Maha Penyayang mah kaitannya dengan minhajul hayat, mengajarkan tentang Islam. Nah, kaitan dengan tafakur itu adalah Allah Al-Alim, Allah Al-Khaliq, Allah itu Maha Pencipta. Maka kita dituntut untuk bisa membuat itu ini dan tali. Tidak ada apapun yang ada di alam semesta ini yang dibuat oleh manusia kecuali merupakan hasil tafakur. Jadi kan agar menambah ilmu dan bisa lebih bijaksana. Bisa diartikan seseorang itu tidak mungkin akan bisa bijaksana kalau tidak itu dia itu tidak berilmu. Makanya nama Allah dalam Al-Quran Al-Hakim di banyak ayat. Ya. Sebelum Allah mengatakan dia itu adalah Al-Hakim, Allah mengatakan sebelumnya Alimul Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Alimul Hakim, Alimun Hakim. Cik, lamun dokter itu apa karena penyakit pasiennya bisa berbuat bijaksana tuh bisa tuh mere resep mere obat anu ngepas yang bijak buat pasiennya. Kan setelah tahu kamu itu penyakitnya apa yang terasa, dengan ukur panas kemudian oke, air panas makan yang namanya metabolisme itu ada kesalahan metabolisme itu diantaranya kan timbulnya itu panas karena awak ya mah kemudian tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran dia itu sakit anu. Hadirin rahimakumullah. Para ulama kita termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Ibnu Taimiyah yang usianya itu 30 tahunan lah. Masya Allah itu kan karena pengetahuannya beliau itu bisa menyusun kitab yang sedemikian banyaknya. Pengetahuan. Karena kan di antara orang teh sok
cenderung gampang itu ya biasanya seperti itu karena kurang ilmu. Imam Ahmad bin Hambal itu nyusun Musnad Ahmad, panjang kitabnya itu lebih dari ketika kedua tangan kita itu dibentangkan, lebih panjang dari itu. Hanya satu kitab, belum kitab-kitab yang lain. Itu kan hasil ya dari ilmu. Hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan menjadi pengetahuan yang kita berupaya untuk mengamalkannya, sehingga kita itu insya Allah ya, tadi akan semangat dalam beramal, akan merasa takut kepada Allah, akan menambah rasa cinta, ya, akan menambah iman, akan semakin tahu tentang diri kita, dan akan menambah ilmu dan semakin bijak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.